Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, hadratal habaib al-amajid wal asatidzah al-kurama ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi mithli hadhihi al-majalis wa نعتقد أن في مثل هذه المجالس تتنزل الرحمات والبركات والمغفرات ونسأل الله أن لا يخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفر عن ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا وضاعف لنا حسناتنا وملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kita kembali masuk kepada pembahasan Al-Manhajus Sawi. Dari kemarin kita bahas tentang naon eta adab al-muta'allim, adab-adabnya para pelajar. Sudah banyak yang kita bahas, sekarang tinggal dua adab lagi yang akan dibahas. Bagaimana cara belajar yang benar. Sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syarifah Fadlun binti Al-Habib Fadil bin Yahya yang kemarin meninggal dunia. Kemarin selesai beberapa ceramah jam 12 malam saya bertakziah ke sana dan Masya Allah banyak sekali datang kaum muslimin mengucapkan bela sungkawanya dan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, ada Habib Hanif, mantu Habib Rizik, ada Habib Irfan, mantunya Habib Rizik dan yang lain-lain. Saya sampaikan satu kabar yang pastinya sedih ditinggal oleh ibunda, tapi ada satu kabar gembira bahwa dalam satu riwayat malam itu juga adalah malam wafatnya Sayyidah Fatimah, nenek daripada Asy-Syarifah Fadlun almarhumah. Jadi di tanggal yang sama ada dua riwayat sebenarnya wafatnya. Nah, salah satunya bersamaan juga, Masya Allah. Jadi kita memperingati juga. Saya sampaikan kepada beliau-beliau, mudah-mudahan itu jadi pertanda husnul khatimah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kemarin terakhir tentang tawadhu dan khidmah kepada al-ulama, ada juga tentang ikhlas, di mana ada orang yang sedikit review ya minggu lalu, ada orang yang nyumbang masjid, tidak ada satu orang pun yang tahu. Setelah sekian lama ketahuan bahwa dia ternyata yang bangun masjid. Nah, ternyata itu tidak membuat dia kemudian kecewa, kok orang nggak ada yang tahu saya yang bangun itu masjid. Nah, dia hanya mengatakan bahwa nggak apa-apa orang nggak tahu, yang penting Allah tahu. Nggak apa-apa orang salah paham, yang bangun siapa, nggak apa-apa, yang penting Allah nggak salah paham. Nah, itu diantara sifat ikhlas. Kita kerjakan aja kebaikan, wa qul i'malu, kata Allah, beramalah kalian, fasayarallahu amalakum. Allah bakal lihat tuh amal kalian, wa rasuluhu wal mu'minun. Rasul juga tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi terus berbuat, terus beramal, tidak pernah ada ceritanya amal kita tidak diberikan pahala oleh Allah, nggak ada ceritanya. Jadi tetap mau semua orang, nggak ada yang tahu kita melakukan kebaikan, itu semuanya tercatat. Sampai kan disebutkan nanti orang yang udah meninggal dikasih kitabnya, kemudian dia membaca kitabnya dan dia mengatakan apa? Mali hadzal kitab. Ini kitab model apaan nih, buku catatan apaan? La yughadiru saghiratan. Dia tidak meninggalkan sekecil apapun, wala kabiratan, termasuk yang gede-gede semuanya. Illa ahsaha. Semua kebaikan itu tercatat dengan rapi. Semuanya. Kebaikan sekecil apapun, kita lewat, ada keran kebuka, kita tutup, tek, dengan niat supaya kagak mubazir, biar bisa dimanfaatin orang. Itu pahala luar biasa. Begitu juga saya sebenarnya pernah saya ingetin, tapi saya ingetin lagi nih.
Jamaah yang hadir di mana-mana, di pengajian sini, di pengajian mana aja. Kalau kita udah minum, dikasih botol, udah kita minum, terus masih sisa setengah, jangan ditinggalin. Beda halnya kalau yang ninggalin misalnya Habib Lutfi bin Yahya, orang berebutan tuh air. Nah modelan kayak kita, siapa yang mau minum bekas kita? Jadi tolong jangan kepedean. Bawa tuh air. Mubazir, nggak ada yang minum. Ada nggak yang minum? Nggak ada. Jadi tolong dibawa. Nah, ini kalau habis majelis nih, nanti Irwan biasanya ngeliat tuh banyak botol-botol di sini yang baru diminum sedikit, ditinggalin. Nggak boleh. Mubazir itu. Nggak ada lagi yang minum. Mau nggak mau harus kita buang. Padahal itu air minum. Jadi hal-hal yang sepele kayak begitu jangan kita sampai menjadikan kita sebagai orang yang mubazir. Jangan. Jadi dimanapun, bukan hanya di sini maksudnya, tapi dimanapun kita jangan sampai mubazir. Niat baik sekecil apapun, niat nih saya minum dah, tapi udah kenyang nggak apa-apa minum dah. Niatnya apa? Biar nggak mubazir. Begitu aja tuh dapat pahalanya. Begitu aja dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita ada celah gitu ya, bikin salah. Jangan sampai nanti akhirnya jadi ada suuzon gitu. Wah ini siapa nih? Wah si ini mubazir nih. Tadi ditaruh di sini. Jangan. Jadi hati kita jangan sampai kita malah nggak mau kita buka-buka aib, nggak mau buka-buka kesalahan, nggak boleh. Justru kita harus tutup. Makanya kita jangan buka celah orang untuk bikin suuzon sama kita. Tutup aib. Kayak tadi pagi pas saya ceramah di Duren Sawit tadi di tempatnya almarhum Al-Habib Ahyad bin Abdullah bin Umar bin Ahsan, majelisnya beliau. Dulu berapa tahun lalu pernah Habib Ahyad. Tadi diundang lagi di situ, tempat yang sama. Ada pas kita doa namanya majelis kan awal-awal, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan. Terus ada ibu-ibu nyeletuk. Tapi saya nggak dengar yang mana orangnya. Jodoh beb, minta doain biar dapat jodoh. Oh iya. Terus pas lagi saya bilang mudah-mudahan yang nggak ada pasangan cepat dapat jodoh. Rupanya yang amin banyak, teman-temannya juga ikut amin. Saya bilang kok jadi banyak, tadi kayak satu orang biar nggak ketahuan beb yang mana yang jomblo kata dia. Jadi begitu dia belajar untuk jangan sampai temannya malu gitu katanya gitu. Akhirnya saya keingetan kisah yang berapa waktu lalu pernah dibawakan juga di sini. Yang Nabi lagi makan daging onta tuh, tiba-tiba ada yang buang angin. Ingat ya? Ada yang buang angin, orang pada nungguin, siapa buang angin? Emang suaranya nggak ada, aromanya dahsyat luar biasa. Sahabat pada nyium tuh lagi pada makan. Siapa ini? Ada Nabi berani-berani buang angin. Saha eta yang buang angin. Akhirnya sahabat saling tengok-tengok siapa nih gitu ya. Yang buang angin juga pinter gitu. Ikut-ikutan nanya siapa ya? Yeah. Dia juga rada deg-degan nih. Wah gimana nih? Abis ini mana mau sholat lagi? Ntar kalau saya wudhu kan ketahuan saya yang buang angin. Berarti batal wudhu saya. Nah, subhanallah Nabi tahu tuh kegelisahan orang tersebut. Nabi tutup aibnya dengan cara beliau mengatakan, siapa yang tadi makan daging onta hendaknya berwudu sebelum sholat. Itulah kemudian sebagian ahli fikih mengatakan makan daging onta membatalkan wudu. Padahal Nabi mengatakan itu sebenarnya bukan menyatakan bahwa daging onta itu membatalkan wudu, tidak. Tapi untuk demi menutupi aib sahabat tersebut. Sebenarnya mah dia nggak mungkin berani buang angin, saya yakin itu. Cuman kayaknya udah ditahan-tahan. Keluar juga. Kan ada begitu ya. Ditahan udah keluar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau katakan, "Yambaghi lisalik an ya'khudha al-fa'idah al-ilmiyah." Haruslah bagi seorang yang sedang belajar menuntut ilmu untuk mengambil ilmu tersebut. Ambil faedah pengetahuan baru, adab-adab yang baik
min haitsu wajadaha, dari mana saja kebaikan tersebut datangnya. Min qaribin aw ba'id, mau dari orang dekat, dari orang jauh, dari orang yang tinggi makamnya atau orang rendahan, aw zahirin aw khamil, atau orang yang nampak jelas atau orang yang enggak zahir itu yang dikenal gitu ya, atau yang khamil yang tertutup jarang dikenal orang. Enggak boleh kita terus ini mah di bawah saya nih, ngapain saya belajar sama dia. Nah, ini mah ilmunya juga banyakkan saya, ini mah junior saya, ini mah. Nah, itu enggak boleh. Dari mana aja kita harus mendapatkan ilmu. Cari ilmu, cari pengetahuan baru, cari adab yang baik, pelajari kebaikan-kebaikan itu semuanya. Jangan sampai kita tidak mau karena alasan tertentu gitu ya. Dia mah nggak terkenal, ngapain saya belajar sama dia? Itu termasuk orang yang lalai dan orang yang bodoh. Sebagaimana dalam khabar disebutkan, al-hikmatu dhalatul mu'min wa haitsu ma wajadaha iltaqatha. Hikmah, ilmu itu adalah harta karun yang harus didapatkan oleh setiap orang yang beriman. Mau dari mana aja dia dapatkan itu, ambil itu ilmu. Belajar dari bahkan hewan sekalipun. Gimana? Kita lihat ada satu pelajaran penting dari hewan nih. Kita melihat si ibu sama anaknya bagaimana. Kita ambil ilmu di situ. Sebagaimana disebutkan juga, lihatlah apa yang dikatakan dan jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Jangan sampai kita ngelihat, ini yang ngomong mah si dia, gue tahu itu. Udah nggak usah dengerin. Jangan, kalau memang ada kebaikannya ambil. Wa hukiya an Abil Bakhtari, ini seorang tabi'in, annahu kana yaqul la an akuna fi qaumin a'lama minni ahabbu ilayya min an akuna fi qaumin ana a'lamu minhum. Coba kita lebih pilih mana nih? Kita datang ke satu kelompok di mana di situ kita yang paling berilmu, atau datang ke satu kelompok di mana di sana orang-orang yang lebih berilmu dari kita. Lebih milih kemana kita? Datang ke kelompok yang orangnya lebih berilmu dari kita, atau kita lebih berilmu dari mereka? Tentu kita akan memilih yang lebih berilmu dari kita. Tapi kan ada orang yang pengennya dia kelihatan paling hebat gitu ya. Kita nggak mau begitu. Kata Abil Bakhtari, ini seorang tabi'in, saya padahal tabi'in nih. Tabi'in ketemu para sahabat. Saya lebih senang ketemu kumpul sama orang-orang yang lebih pintar dari saya. Bukan yang saya lebih pintar dari mereka dengan alasan apa? Li'anni in kuntu a'lamahum, karena kalau saya yang paling pintar, lam astafid, saya nggak dapat ilmu baru. Wa in kuntu ma'a man huwa a'lamu minni istafadtu, tapi kalau saya ketemu orang-orang yang lebih berilmu dari saya bakal dapat ilmu. Jadi kita disuruh belajar dari siapa aja. Itu almarhumah Syarifah Fadlun itu semalam Habib Hanif cerita, tiap hari nggak pernah tinggalin Ratib Al-Haddad. Habis subuh sama habis maghrib, habis sholat, apapun yang terjadi pasti duduk dulu baca tuh yang biasa dia baca, wirid-wiridnya. Belum lagi katanya di malam mau meninggal, salah satu mantunya dengar suara orang tua malam-malam 8 kali nyebut la ilaha illallah di kamarnya almarhumah. Habib Rizik lagi beda kamar, ditemenin sama mantunya waktu pas malam itu karena anaknya nih mau nemenin gitu. Makanya jadi dipindahin kamarnya nih yang sakit. Terus sering mimpi Rasulullah. Ntar cerita Rasulullah datang senyumnya begini nih gitu. Jadi sambil cerita, sambil peragain. Makanya nggak heran kalau akhirnya meninggalnya juga Masya Allah di tanggal yang mulia. Kemudian apalagi dihadiri, didoakan oleh sekian banyak manusia bersamaan, coba tanggalnya sama Sayyidah Fatimah. Ini saya terkagum-kagum gara-gara ini, luar biasa. Makanya
Apalagi kita kalau disuruh belajar sama siapa aja nih, kan di sini disebutkan belajar sama siapa aja, mau yang alim nggak, mau yang rendahan, mau yang tinggi makomnya, mau yang rendah, mau yang dekat, mau yang jauh, pokoknya ada ilmu kita ambil. Apalagi ilmunya dari orang-orang soleh, apalagi ilmunya dari misalnya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidah Fatimah menjadi wanita terbaik sepanjang masa, penghulu para wanita. Dari zaman Siti Hawa sampai terakhir nanti, kan banyak tuh perempuan. Dari segitu yang paling baik siapa? Sayyidah Fatimah. Rasulullah itu sering memuliakan Sayyidah Fatimah. Ini Rasulullah kalau mau keluar kota nih, beliau udah sholat di masjid, temuin bini-bininya, terakhir ke rumahnya Fatimah. Paling lama tuh di situ Nabi, duduk di situ. Dan setiap Nabi datang, Sayyidah Fatimah berdiri menyambutnya, kemudian memberikan tempat duduk terbaik untuk Nabi, kemudian melayani Rasulullah. Dan memang begitu terus. Dari dulu hubungan antara anak dan ayah ini itu sampai-sampai Sayyidah Fatimah setiap kali diberikan makanan di hadapannya, kagak mau makan, belum mau makan sebelum melihat Nabi dulu, baru bisa makan. Makanya rumahnya sama rumah Nabi itu dempet dan bahkan tidak tertutup. Ada satu jendela yang selalu terbuka, yang saat waktu azan Nabi selalu datengin ke jendela itu bilang as-salah, as-salah ya ahla baiti Rasulillah. Salat, waktunya salat. Ayo wahai keluargaku. Begitu. Dan jadi kalau mau pergi kemana-mana duduk di situ. Terakhir tuh di situ. Ntar kalau pulang ada gosidahnya tuh apa namanya? Ma'in wasal min safar. Setiap Nabi pulang dari perpergian, salat wajah alil batul. Lalu kemudian langsung datang kepada al-batul. Julukan daripada Siti Fatimah. Nabi sangat mencintai Siti Fatimah. Jadi jangan kita bilang Nabi ini begitu banget sama anaknya, mentang-mentang anaknya, nggak boleh kita ngomong begitu. Itu bahkan naudzubillah bisa sampai membuat orang yang bilang begitu jadi kafir nanti. Gara-gara dia menyalahkan perilaku Nabi. Padahal semua perilaku Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi memuji satu orang bukan karena kekerabatan. Enggak, tapi karena memang orang tersebut layak untuk dipuji karena pujian itu datangnya dari Allah. Semua ucapan Nabi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah sampai bilang begini, saya udah enggak nikmat lagi hidup habis Rasulullah meninggal, katanya begitu. Karena beliau paling senang di dunia ini nomor satu memandang wajah Nabi. Itu beliau sendiri yang ngomong, hubbiba ilayya min dunyakum thalatha. 3 hal utama yang paling saya demen di dunia. Yang pertama itu an-nadharu ila wajhi Rasulillah, mandangin wajah Nabi. Enak pandang wajah Nabi. Hasan bin Thabit lagi nongkrong aja di depan rumahnya Hasan, seorang sahabat. Lagi nongkrong aja di depan rumahnya. Tiba-tiba Nabi lewat. Ngelihat wajah Nabi langsung spontan ngomong, wa ahsanu min kalam taraqattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Saya enggak pernah lihat nih wajah yang lebih cakep dari ini. Saya bisa pastikan enggak akan mungkin ada perempuan bisa melahirkan anak yang lebih ganteng dari ini. Engkau tercipta wahai Nabi mubarra'an min kulli aibin, bersih dari segala bentuk kekurangan, enggak ada kekurangannya. Jadi kayaknya katanya Hasan bin Thabit, kayaknya kau ini diciptakan boleh mesen kayaknya. Boleh mesen, iya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kayaknya kamu yang mau. Ya Allah, saya pengen saya begini. Muka saya begini. Akhlak saya maunya begini. Kayaknya mesen gitu. Kalau ibarat main winning eleven dulu tuh 999 semuanya tuh. Full. Ya, main winning kan bisa diedit dulu ya. Main bola. Full. Lari nggak ada yang bisa ngejar. Nge-shoot nggak ada yang bisa nepis. Masya Allah. Kayaknya boleh pesen, nggak ada kurangnya. Kan di qasidah kita sering baca, man ra'a wajhaka
yas'ad. Man ra'a wajhaka yas'ad. Ya karimal walidaini hawduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Siapa yang memandang wajahmu yas'ad, bahagia. Itu jaminan udah. Makanya wajar kalau Sayyidah Fatimah bilang yang saya paling demen di dunia mandangin wajah Nabi. Wajar aja. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Mithla husnik ma ra'ayna. Seperti keindahanmu ini enggak pernah kami lihat. Betul-betul enggak pernah. Ya wajhas surur. Wahai yang wajahnya itu selalu nampak bahagia ketika dipandang dan membahagiakan orang lain pada saat memandangnya. Jadi wajar dah kalau orang mandang wajah Nabi itu girang banget. Mandangin gitu wajah Nabi. Girang, pasti girang. Makanya sahabat, kata beliau-beliau semuanya bilang kalau ada namanya manusia kan, wajar digoda sama syaitan, punya hawa nafsu, kadang-kadang menggoda. Kata mereka kalau saya udah mulai ada sedikit aja nih godaan syaitan, buru-buru saya cari Nabi, pandang wajahnya tuh hilang keinginan berbuat keburukan. Nah, segitunya tuh indahnya wajah Rasulullah. Mudah-mudahan kita enggak diharamkan bisa mandang wajah tersebut nanti di hari kiamat. Begitu juga Siti Fatimah. Kata Habib Umar bin Hafid sambil nangis ceramahnya. Lau iltafatat bid'atul Mustafa wahdaha lakafat. Ntar di akhirat kalau kita ditengok gini aja nih. Tengok begini gitu. Sama bid'atul Mustafa, putrinya Al-Mustafa, udah cukup deh. Berarti kita bakal selamat karena udah dipandang sama Siti Fatimah. Ntar kata disebutkan kalau pas Sayyidah Fatimah mau lewat sirat, kan semua orang disuruh lewat sirat kan? Wa in minkum illa wariduha. Siapa aja Nabi, Rasul, Allah bakal suruh lewatin dulu di sirat. Yang katanya lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Semua disuruh lewat. Tergantung dia sejauh mana bisa amal ibadahnya bisa mengantarkan dia melewati sirat. Waktu gilirannya Siti Fatimah, yang tadinya semua orang kan ngeliatin tuh setiap orang lewat. Waktu giliran Siti Fatimah lewat, ada suara, ya ahlal jama', wahai orang yang sedang berkumpul semuanya, ghuddu absarakum, tutup mata kalian, tundukkan wajah kalian. Fa inna Fatimah binta Rasulillah tajuzu sirat. Karena Siti Fatimah mau lewat. Gak ada yang boleh lihat tuh. Gak ada yang boleh lihat. Segitunya Siti Fatimah. Makanya Siti Zainab putrinya Siti Fatimah, adiknya Hasan Hussein, semua tetangganya gak ada yang pernah ngelihat wajahnya. Gak ada yang pernah ngelihat tuh, oh wajahnya kayak begitu. Baik yang di Madinah atau juga yang di Kufah waktu pindah, tidak ada satu orang pun yang pernah memandang wajahnya, gak ada. Kan Siti Zainab bilang, Abah saya mau ziarah Rasulullah dong, kakek saya kangen ini, mau ziarah. Oh iya ntar malam ya nak ya. Itu malam-malam Sayyidina Ali di depan, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Di belakang Siti Zainab. Iya, ayo jalan. Pas keluar rumah, Sayyidina Hasan bawa lampu. Hasan, matiin lampunya. Oh gitu, nggak usah pakai lampu. Enggak, jangan. Nanti orang ngelihat bayangan tubuh adikmu, jangan, matiin. Bayangan tubuhnya nggak boleh dilihat. Wallah sekarang perempuan kalau posting di Instagram, Masya Allah, pada kehilangan baju semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Gak pernah dilihat, bayangin segitunya tuh kemuliaan beliau-beliau. Segitunya. Bahkan Siti Fatimah di kuburnya aja minta malam-malam, gak ada yang boleh ngelihat tuh. Malam-malam aja, ntar jangan ada yang ngelihat. Gitu, Masya Allah. Nah, pandang wajah Rasulullah adalah satu hal yang paling beliau dambakan. Gak mau makan sebelum pandang wajah Nabi. Yang kedua yang paling beliau senang adalah apa? Baca Al-Quran.
baca Quran. Ini ilmu nih buat kita. Kenapa orang-orang soleh, solehah bisa dekat sama Allah? Ini diantaranya. Mereka rajin membaca Al-Quran. Waktu mau meninggal ngomong sama Asma binti Umais. Asma binti Umais ada di rumahnya. Katanya, ya binti Rasulullah, ngapain masak, kamu lagi sakit? Iya nih, roman-romannya. Kayaknya saya mah udah mau habis ini umur saya. Saya mau masakin terakhir bakal anak-anak saya. Dirapiin, bajunya rapi, Masya Allah. Udah rapi, masuk kamar. Asma, saya mau masuk kamar nih. Saya mau baca Quran. Ntar kalau kamu udah gak dengar suara saya lagi, berarti saya udah nyusul abah saya katanya. Akhir umurnya diisi dengan apa? Baca Quran. Ajib. Dengan kondisi sakit, ya capek pastinya menahan sakit, tapi beliau terus membaca Al-Quran. Segitu akrabnya sama Al-Quran, sama kitabullah yang merupakan hablun mamdudun minas sama. Begitu hidupnya selalu membaca Al-Quran. Tidak pernah jauh dari Al-Quran, karena itulah yang diajarkan oleh ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang beliau senang terakhir apa? Wal infaqu fi sabilillah. Demen infak, bagi-bagi untuk orang lain. Padahal buat dirinya aja kadang-kadang susah. Kalau nggak salah saya udah sampein minggu kemarin ya. Yang ijazah dari Habib Zain itu kan minggu kemarin kan? Gimana tuh ceritanya, masih ingat nggak? Siti Fatimah nggak ada makanan di rumahnya. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa makanan para malaikat? Makanan para malaikat zikir, wahai anakku. Apa makanan manusia? Makanan manusia ya ini. Ya makanan nasi, roti, lauk pauk. Ya Rasulullah, di rumah saya, anak saya, laki saya 3 hari belum makan ini. Makanan manusia itu tuh yang tadi disebutkan nggak ada di rumah saya. Terus Nabi mengajarkan beberapa kalimat yang kemarin diijazahkan kepada kami dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dibaca tuh ya, dibaca, Masya Allah, doa ahlul kisah kata Habib Zain. Terus yang ketiga apa tadi? Infak fisabilillah, bagi-bagi duit. Sampai di hari pernikahannya baju apa namanya? Gaunnya tuh gaun pernikahannya aja disedekahin di hari pernikahan. Ada orang datang, saya lapar ini belum makan sama keluarga saya. Oh iya. Ngasih apa ya? Waduh, keingetan sama ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu akan dapat makam abrar pada saat kamu menginfakkan apa-apa yang kamu suka. Kita punya duit 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Yang kita infakin yang mana? Belum hari, paling kecil. Yang ini kita demen nih, ya kan? Kita kan namanya warga negara yang baik, harus hormat sama Soekarno Hatta ya. Harus hormat. Oh, kudu kita pelukin mulu. Nah, yang kita infakin nih, kata Al-Quran, kamu akan dapat maqam abrar pada saat kamu bisa menginfakkan apa yang kamu suka. Mimma tuhibbun, dari apa yang kamu suka. Kalau mereka bukan hanya dari apa yang disuka, tapi semua yang disuka diinfakkan. Sampai-sampai apa tadi? Baju pernikahan. Hatta kalung hadiah dari Siti Khadijah itu diinfakkan juga oleh Siti Fatimah. Siti Khadijah waktu mau wafat ngasih kalung buat Siti Fatimah. Ini ada kalung anakku, saya roman-romannya udah mau meninggal nih. Kamu nanti akan menikah suatu hari nanti. Saya nggak bakal hadir. Jadi anak perempuan kalau menikah itu satu kesedihan yang paling dirasakan adalah ketidakhadiran ibunya. Kalau ada ibunya dia tenang, dia senang. Nah ini nggak akan hadir Siti Khadijah. Tapi apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Memberikan apa? Kalung. Ini kamu pakai nanti ya, ini hadiah dari saya untuk hari pernikahanmu. Segitunya diminta juga.
Diminta juga. Waktu itu datang ke masjid ada satu orang, ya Rasulullah saya lapar ini. Kata Nabi, kantong saya udah habis nih. Tadi udah banyak orang minta, di rumah saya udah nggak ada apa-apa, makanan kagak ada, duit nggak ada, pakaian buat dijual nggak ada, udah nggak ada apa-apa. Coba datang ke rumah Fatimah. Padahal Nabi tahu di rumahnya Fatimah ini juga nggak ada apa-apa sebenarnya. Nabi tahu itu. Coba datang ke situ. Siti Fatimah lagi ngelihat, sonong lihat sini. Apa yang bisa dikasih ya? Yang pertama dikasih ini dulu. Alas tidurnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau dulu kan nggak pakai kasur ya, pakai kulit aja begitu. Kulit, bawahnya langsung tanah. Ini kulit dijual dah, coba. Saya nggak perlu nih kulit, lapar saya mau makan, Coba apa yang bisa, yang gampang dijual gitu. Padahal ini tempat tidurnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini. Kalau kita yang dikasih, Allah, kita peluk-pelukin. Orang ini bilang, saya mau makan, wahai putri Nabi, saya ini mau makan. Bingung saya ini mau lepas kemana, mau jual kemana. Apalagi nyari sono sini. Rupanya ini kalung goyang-goyang kan. Oh, ini saya masih punya kalung nih. Dari ibu saya. Dilepas nih kamu silahkan. Habis gitu dia datang lagi ke masjid. Ya Rasulullah, saya udah datang dari rumahnya putri kamu. Dikasih apa? Nih dikasih ini ya Rasulullah. Nabi nangis. Ya Allah, itu dari ibunya, itu satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya itu doang. Dikasih ke kamu. Iya ya Rasulullah. Coba sini. Siapa yang mau beli ini kalung? Bakal ini orang makan. Ini kalung hadiah dari Khadijah untuk Fatimah. Siapa yang mau beli? Yang beli waktu itu adalah Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang bapaknya Yasir. Tahu gak sejarahnya? Ingat gak? Yasir punya bini namanya Sumayyah. Sejarahnya apa? Yasir dan Sumayyah adalah awal syahid fil Islam. Orang yang meninggal syahid pertama adalah Yasir dan bininya siapa? Sumayyah. Cakap juga kalau punya anak perempuan kasih nama Sumayyah. Karena itu adalah perempuan pertama yang syahid dalam Islam. Kalau dari kaum laki-laki suaminya Yasir. Nah, mereka berdua ini punya anak namanya Ammar. Saya udah ziarah di Riqqah. Waktu di Suriah dulu kita udah ziarah jauh. Kuburannya di Riqqah. Satu kuburan sama siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Tahu nggak Uwais Al-Qarni? Pernah dengar ya? Uwais yang Nabi puji-puji padahal nggak pernah ketemu. Yang Nabi perintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalau ketemu Uwais minta doa sama dia. Padahal Nabi nggak pernah ketemu Uwais, Uwais nggak pernah ketemu Nabi. Tapi Uwais pernah mau datang nemuin Nabi. Dia itu nggak pernah ke Madinah karena dia ngurus ibunya di Yaman. Tinggalnya di Yaman, di Qarn. Sekali waktu ibunya bilang, nak kamu pergi sana ke Madinah. Lalu ibu nanti gimana? Ibu udah, nak ibu bisa. Cuman kau jangan lama-lama nak. Ya ketemu Nabi balik lagi. Baik ibu, benar ini boleh. Pergi ke Madinah, rupanya Nabi lagi perjalanan jauh. Ya ketemu, Nabi masih lama nggak ya? Masih lama. Oh deh, dia kepikiran ibunya dia balik lagi ke Yaman. Nggak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi udah memberikan kabar tentang Uwais ini. Yang dipuji oleh Nabi, Uwaisun ma Uwais wa ma adraka ma Uwais, rajulun ma'rufun fis sama' majhulun fil ard. Kana lahu baras. Siapa ya? Saya baru ketemu orang kemarin namain anaknya Uwais. Bagus tuh Uwais. Uwais Al-Qarni. Sahabat yang Nabi dibilang, ada yang bilang dia ini sahabat karena beriman di zaman Nabi. Ada yang bilang bukan karena nggak ketemu Nabi, begitu. Pokoknya seorang mulia yang Nabi suruh ini para sahabat-sahabat yang dekat sama Nabi, kamu minta doa sama dia. Bayangin tuh. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, kata Nabi minta doa nih sama Uwais Al-Qarni. Orang yang sangat. Nah, kuburannya itu satu masjid tuh. Masjid ada di sini Ammar, di sini Uwais Al-Qarni. Mereka berdua syahid dalam peperangan Siffin.
Begitu. Nah, balik lagi. Ammar beli tuh kalung. Jadi waktu Nabi ngumumin siapa mau beli, di situ ada budaknya Ammar. Budaknya Ammar lari, "Tuanku, wahai tuanku, itu Nabi lagi mau jual kalung pemberian Siti Khadijah untuk Fatimah." Buru-buru Ammar datang. Kata Ammar, "Saya beli ya Rasulullah dengan harga sekian." Harga mahal tuh. "Mubarakun laka ya Ammar." Selamat wahai Ammar, ini jadi milikmu. Kasih duitnya, "Nih wahai orang miskin, nih kamu pulang belikan makan untuk keluargamu." Itu bisa cukup berbulan-bulan itu duit. Banyak. Ammar pegang ini, mau bawa pulang, kagak sampai hati. Ya gimana ceritanya nih saya bawa pulang nih. Ini kenang-kenangannya seorang ibu untuk anaknya nih. Udah dah saya balikin aja. Ammar bilang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ini saya kembalikan. Saya nggak mau bawa ini. Saya kembalikan lagi." "Baik, terima kasih Ammar." Disuruh nih budaknya Ammar, "Kamu pulang, anterin ke rumahnya Fatimah." Budaknya itu dipanggil, "Fulan, kamu karena udah memberikan kabar baik kepada saya tentang lelang kalung ini dan akhirnya saya pernah memiliki kalung itu sementara waktu. Sekarang berkat kebaikan kamu ini, kamu saya bebaskan." Katanya begitu. Datang ini si budak, ketok, "Ya binta Rasulullah." "Naam." Dari belakang pintu Sayyidah Fatimah bilang, "Iya, ini saya datang ini. Saya mau bawa kalung. Jadi ceritanya ini kalung dilelang sama Nabi. Saya buru-buru kabarin tuan saya, Ammar bin Yasir. Dibeli sama tuan saya. Dibalikin lagi ke Nabi. Sekarang Nabi suruh balikin lagi ke antum. Dan berkat kalung ini saya diberikan jadi pelayannya Siti Fatimah." Tapi sama Siti Fatimah dibebaskan itu orang. Terus kata si budak ini kebingungan, udah dibalikin tuh kalung, dia kebingungan, mikir dia. Ini bagaimana ceritanya nih kalung ya? Dari rumahnya Fatimah bisa balik lagi ke rumahnya Siti Fatimah, tapi saya jadi bebas, terus orang miskin itu jadi makan banyak, terus kemudian Sayyidina Ammar jadi mulia karena pernah memiliki kalung tersebut. Tapi balik lagi tuh kalung. Baru timbang muter gini doang nih, set. Tapi membawa banyak kebaikan untuk banyak orang. Masya Allah. Itu yang didemenin sama Siti Fatimah, infak. Biar kata nggak punya apa-apa. Kalau perempuan zaman sekarang biar kata punya 10 kalung, insya Allah 1 nggak dikasih. Benar ya? 10 kalungnya 10. Atu nih, atu. Orang datang, "Saya lapar nih. Ini nih, goceng-goceng nih. Beli situ kue." 1 nggak dikasih. Udah jauh. Makanya belajar. Kita belajar dari Syarifah Fadlun juga gimana beliau berhasil menjalani hidupnya dengan baik, Masya Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu kita ambil dari siapapun. Sifat orang yang menuntut ilmu harus jangan banyak makan dan jangan banyak tidur. Man talabal ula sahiral layali. Orang yang pengen jadi ranking 1 kudu banyak begadang malamnya. Nonton Liga Champion. Bukan Liga Champion. Belajar sama apa? Sama sholat tahajud, minta taufik dari Allah. Ngomong-ngomong Liga Champion pada jagoin siapa nih? Waduh. Qala Sahnun rahimahullah, la yasluh al-ilm liman yakul hatta yashba. Ilmu enggak bisa didapati oleh orang yang makannya sampai kenyang. Jadi kalau makan jangan sampai kenyang katanya. Berhentilah sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar. Kata Luqman Al-Hakim, "Wahai anakku, kalau perut penuh dipenuhi dengan makanan, maka namatil fikrah. Ini akal akan tidur. Hikmah akan sulit didapatkan, ilmu dan anggota tubuh akan duduk, lemes begitu ya, daripada berbuat ibadah." Dan Imam Syafi'i mengatakan, "Saya nggak pernah kenyang. Sejak umur saya 16 tahun, saya nggak pernah lagi merasakan kenyang. Li'anna syaba', karena kenyang itu yuthqilul badan, membuat badan jadi berat.
Wa yuqsil, lihat orang kalau kenyang gimana? Udah begak gitu. Duduk, ya kan? Ada orang ngomong nggak didengerin sama dia. Wah, ntar. Kopi, mana kopi? Minta kopi, rokok lah. Nggak bisa dia ngomong tuh. Mata udah ngantuk aja bawahnya. Itu orang kenyang begitu. Wa yuzilul fitnah, menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun naum, dan membuat orang itu banyak tidur. Wa yudhif sahibahu anil ibadah, membuat orang itu jadi malas ibadah. Sayyidina Umar, jangan kamu jangan banyak-banyak kalau makan sama minum. Fa innaha mafsadatun lil jasad, karena itu bisa merusak tubuh. Merusak tubuh itu. Pencernaan dan sebagainya itu jadi rusak. Maurathatun lil fashal, membawa kepada kegagalan. Maksalatun anil shalah, membuat orang malas salat. Makanya kalau malam jangan banyak-banyak makannya. Kalau malam tuh ringan aja makannya supaya gampang bangun tidurnya. Kalau kenyang, apalagi kenyangnya sampai berlebihan, susah buat bangun sholat subuhnya. Wa alaikum bil qasdi fihima, dan hendaknya kamu al-qasd itu bermakna hemat gitu ya. Sederhana aja. Makan ya sekedar aja. Makan maupun minum. Fa innahu aslah lil jasad, membuat jasad jadi sehat. Wa ab'ad anis sarf. Sarf itu apa? Mubazir, supaya kita enggak mubazir. Wa innallaha la yubghidul al-habras samin. Al-habras samin. Sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang yang berlebihan sampai gemuk begitu. Subhanallah, kemarin ada yang beratnya 190 sekian kilo tuh, yang berapa tahun lalu sempat viral, benar-benar segini benar-benar ada di Indonesia, ya, gemuk banget. Mungkin mau garuk perutnya minta tolong temannya kali. Itu ya, nah, yang belah situ tuh, kanan dikit, nggak bisa dia, saking apa? Jauh banget, nggak sampai. Sekarang berapa? 80 kilo. Jadi jangan kita kalah semangat. Yang 190 turun jadi 80 kilo. Nah, kita yang udah rada-rada berat sedikit, olahraga dah. Olahraga. Ama kalau pagi ini jemur, berjemur. Itu matahari manfaatnya luar biasa. Luar biasa matahari. Dia memberikan hal-hal yang enggak ada dalam vitamin-vitamin. Bukan hanya sekedar vitamin D aja, banyak hal. Subhanallah. Khaliq kulla syai'. Terus wa inna Allah rawahu Abu Nu'aim fi At-Tibb An-Nabawi, naqalahu fi Kashfil Khafa. Wallahu a'lam bis-shawab.